bisnis kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di konten belajar bisnis kuliner bareng Foodies. Kali ini kita akan belajar 9 cara agar biaya dalam bisnis kuliner lebih efisien. Kalau ngomongin biaya, pada dasarnya biaya ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama namanya biaya tetap atau fixed cost. Dan yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost pada dasarnya adalah biaya yang tidak berubah kalau ada perubahan penjualan atau perubahan jumlah produksi. Misalnya nih, kayak biaya sewa tempat usaha, biaya depresiasi atau penyusutan alat-alat produksi, biaya listrik jika proses produksinya nggak melibatkan alat-alat produksi yang memerlukan banyak listrik, atau biaya karyawan tetap. Sedangkan kalau variable cost merupakan biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi atau perubahan jumlah penjualan. Misalnya nih, biaya bahan baku dan biaya lainnya yang akan berubah berbanding lurus dengan peningkatan penjualan kita atau peningkatan jumlah produksi kita. Mau biaya tetap maupun biaya variabel, tentu kita ingin ya semua biaya itu kita keluarkan seefisien mungkin. Nah, berikut ini adalah 9 tips untuk menurunkan biaya tetap dan biaya variabel. Yuk kita ulik nih satu persatu tipsnya. Nah, tips yang pertama, optimalkan penggunaan aset atau alat-alat produksinya. Contohnya nih, misalkan kita punya kompor ataupun mesin kopi. Nah, kita optimalkan dulu nih kompor dan mesin kopi kita sebelum kita membeli alat baru. Perhitungkan dengan baik berapa sebenarnya kapasitas yang ada di setiap alat-alat tersebut. Bandingkan dengan permintaan dari konsumen. Ini artinya juga kita tidak menyia-nyiakan kapasitas produksi yang sudah kita punya. Karena jangan lupa, alat-alat produksi ini akan membebani biaya dalam bentuk biaya depresiasi. Tips yang kedua, tingkatkan kuantitas dari penjualan atau kuantitas dari produksinya. Cara yang gampang-gampang susah untuk menurunkan biaya tetap tentunya adalah dengan kita meningkatkan kuantitas penjualan atau kuantitas produksi. Kalau kuantitas kita semakin banyak, maka proporsi biaya tetap akan semakin kecil. Nah, sekarang gimana nih caranya kita meningkatkan kuantitas penjualan atau produksi kita? Nah, baiknya kita akan bahas terpisah karena strategi ini menyangkut strategi marketing dan pengembangan bisnis. Tips yang ketiga, gunakan jenis alat produksi yang sejenis. Dengan kita punya alat-alat produksi yang sejenis, misalkan nih kompor dengan merek yang sama, maka kita akan punya suku cadang dan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan akan jauh lebih murah dibandingkan kita punya alat produksi dengan berbagai merek. Selain itu, pembelian alat-alat produksi yang sejenis ini akan memungkinkan kita mendapatkan harga yang lebih murah ke vendor atau supplier kita. Karena kita bisa merencanakan kebutuhan dari kuantitas setiap equipment tersebut. Nah, tips yang keempat adalah outsource produksi dengan basis per unit. Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa kita harus beli dengan orang lain atau outsource? Eits, jangan salah. Ini tergantung dari strategi bisnis kuliner kita. Dan tentunya ini berdasarkan kompetensi yang kita milikin. Jadi nggak salah ya teman-teman kalau misalkan teman-teman outsource ke pihak ketiga untuk memproduksi produk dari bisnis kuliner teman-teman semua. Contohnya nih, kita jualan ayam crispy dan kompetensi kita bukan untuk membuat tepung dan bumbunya. Nah, kita bisa nih outsource ke pihak ketiga untuk pembelian tepung sendiri. Dan sangat mungkin kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan kita produksi tepung sendiri. Selanjutnya, tips yang kelima, analisa keseluruhan biaya yang terkait dengan penggunaan aset atau alat produksi. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita beli alat-alat produksi, jangan cuma asal murah. Perhatikan juga kualitasnya. Jadi, bisa aja kita beli alat produksi yang harganya lebih mahal, tapi dia lebih awet 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Dibandingkan kita membeli alat yang lebih murah, tapi setiap bulan kita harus beli suku cadangnya karena lebih sering rusak.
Nah, seringnya beli suku cadang ini akan berakibat pada total biaya yang kita keluarkan sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli alat produksi yang lebih bagus dengan harga yang sedikit lebih mahal. Tips yang keenam adalah gunakan tenaga kerja temporer untuk kondisi tertentu. Dengan tetap mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang ada, cara ini bisa ditempuh kalau sewaktu-waktu nih penjualan kita naik saat misalkan libur panjang. Kita bisa menggunakan tenaga kerja temporer atau part-time untuk memenuhi permintaan pada saat traffic kita sedang naik. Sehingga nanti ketika permintaan atau penjualan kita normal kembali, tentunya biaya SDM kita nggak bengkak lagi karena kita menggunakan SDM yang part-time atau temporer. Tips yang ketujuh, standarisasi bahan baku dan consumable untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Contohnya nih, kalau kita jualan nasi atau mie, kita pilih nih packaging yang bisa digunakan untuk tempat nasi sekaligus untuk tempat mie. Jangan sampai kita punya berbagai macam jenis kemasan yang berbeda untuk setiap menu kita. Nanti itu tentu membuat bisnis kuliner kita makin kompleks di operasional dan lagi-lagi kita nggak akan bisa mendapatkan harga yang kompetitif untuk setiap unit packagingnya. Tips yang kedelapan, sederhanakan format produk. Caranya dengan kita mengurangin proses atau bahan tapi nggak mengurangin kualitas yang diinginkan oleh konsumen kita. Contohnya nih, kemasan yang berlapis-lapis untuk satu jenis produk, seperti misalkan kita jualan ayam crispy. Produk ayam kita masukin ke dalam paper box, kemudian setelah paper box masuk ke paper bag, baru kemudian masuk lagi ke tas kresek. Nah, kalau kita sudah yakin nih kalau paper box yang kita pakai itu aman dan mampu mengemas produk makanan kita dengan baik, bisa jadi kita nggak perlu nih bungkus lagi dengan paper bags. Jadi bisa langsung ke tas kresek. Nah, lumayan kan? Kita bisa hemat paper bag-nya. Tips yang ke-9, produksi output dengan benar. Bikin proses produksi dengan benar itu akan membuat produk kita memiliki kualitas dan tentunya konsumen akan puas. Jangan sampai nih kita memproduksi barang yang tidak memenuhi kualitas atau membuat pesanan konsumen yang salah. Karena hal ini tentunya akan membuat kos atau biaya terbuang begitu saja. Oleh karena itu, pastikan proses produksi dengan benar sehingga kualitasnya tetap baik. Nah, itulah 9 cara agar bisnis kuliner kita bisa lebih efisien. Jangan lupa cara-cara tersebut ibaratnya adalah alat atau pilihan yang harus digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi bisnisnya. Minimal kita sekarang sudah mengetahui kan pilihan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensikan bisnis kuliner kita. Untuk mengefisiensikan biaya di bisnis kuliner kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten belajar bisnis kuliner bareng Foodies ini. Buat teman-teman yang suka konten ini bisa langsung klik tombol like. Dan jangan sampai ketinggalan update tentang bisnis kuliner dari Foodies dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa langsung nonton setiap konten terbaru dari Foodies. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner ya di Foodies. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.